Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji pembahasan tentang toharah atau bersuci, dan pembahasan akan diambil dari buku Fikih Sunnah Linisa karya Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, ya, hafizallahu ta'ala. Kita langsung tentang toharah. Toharah dalam bahasa Arab artinya adalah an-nadhafah, kebersihan, wa nazahatu minal aqdari, dan membersihkan diri dari kotoran. Itu makna toharah dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah, terutama dalam ilmu fikih, pengertian toharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Hadas adalah sesuatu hal yang abstrak yang ada di badan, yang keberadaannya menghalangi keabsahan sholat dan yang lain. Sedangkan menghilangkan najis di sini mencakup menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, dari tempat. Dan di pelajaran tentang toharah, kita mempelajari ma yutatahharu bihi, alat yang digunakan untuk toharah, yaitu air dan debu dan yang lainnya. Demikian juga kita akan membahas tentang ma yatatahharu minhu, sesuatu yang kita harus bersih darinya, mempelajari tentang hadas dan mempelajari tentang najis. Demikian juga kita mempelajari ma yutatahharu lahu, hal-hal yang layak menjadi tujuan bersuci atau hal-hal yang berkenaan dengan tujuan bersuci. Kita mulai dari pembahasan tentang ma yutatahharu bihi, alat untuk bersuci, yaitu air dan penggantinya. Satu hal yang telah jamak kita ketahui, bahasanya sholat itu tidak sah manakala sholat itu tidak sah manakala ada pada diri kita hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Bagaimana di sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat dalam pengertian tidak sah jika sholat tersebut dilakukan tanpa kondisi bersuci. Dan kondisi bersuci itu akan terwujud manakala kita menggunakan alat untuk bersuci, dan alat utama bersuci adalah air. Kemudian yang kedua adalah debu sebagai pengganti air, yaitu kegiatan tayamum dalam kondisi tertentu. Berkenaan dengan air, maka di buku ini, di buku
fikih sunnah lin nisa disampaikan bahasanya air itu ada dua macam. Yang pertama adalah air tahur, air yang suci dan mensucikan, suci pada dirinya sendiri dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Dan air yang tahur, suci dan mensucikan, itulah air yang masih berada dalam kondisi aslinya sebagai air. Bisa saja dia bentuknya adalah air yang keluar dari bumi, mata air atau sumur, atau air yang turun dari mendung, yaitu air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dia Allah menurunkan untuk kalian dari mendung air hujan supaya Allah mensucikan kalian dengan air hujan. Ya, maka air hujan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, termasuk dalam air yang suci dan mensucikan adalah air sungai, air yang salju yang mencair, kemudian air sumur. Meskipun air ini sudah mengalami perubahan karena lama didiamkan, itu tetap tergolong air tahur. Jadi kalau air itu lama didiamkan, misalnya kita tinggalkan rumah dalam keadaan ember di kamar mandi itu berisi air, kita tinggalkan rumah selama seminggu atau 2 minggu, maka nanti setelah pulang air itu mengalami perubahan. Ya, perubahannya nggak terasa segar jika dipakai untuk mandi misalnya. Nah, perubahan karena lama didiamkan ini tidak menyebabkan air tersebut berubah status dari air tahur yang bisa dipakai untuk wudhu dan mandi junub menjadi air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia masih tetap sebagai air yang suci dan mensucikan. Demikian juga tetap tergolong air yang suci dan mensucikan manakala air itu bercampur dengan materi suci yang tidak mungkin kemudian dihindari. Misalnya kalau air sumur boleh jadi ada tercampur dengan lumut, atau air sungai tercampur dengan materi suci yang ada di sungai. Ya, yang materi suci ini tidak mungkin dihindari, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Demikian juga termasuk air yang suci dan mensucikan atau air tahur adalah air lautan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau ditanya tentang air laut, Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Nah, air tahur ini, air suci dan mensucikan ini, maka yang dimaksud dengan air tahur dia sendiri, air itu sendiri adalah air yang suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Mensucikan yang lain ini dalam pengertian bisa menghilangkan hadas, bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, di antara permasalahan penting berkenaan dengan masalah air
tentang air tahur. Bagaimanakah jika air tahur bercampur dengan materi suci sehingga berubahlah salah satu sifat fisik air. Sifat fisik air itu ada 3: warna air, rasanya air, dan baunya air. Ya, maka bagaimanakah jika ada air tahur, air yang suci dan mensucikan, kecampuran materi suci. Contohnya kecampuran sabun, kecampuran sampo, atau yang lainnya. Kemudian berubah salah satu karena kecampuran materi suci, lantas berubahlah salah satu sifatnya. Misalnya kecampuran sampo. Kemudian warna air jadi berubah. Gimanakah status air semacam ini? Di sini di buku ini di Fikih Sunnah Linisa disampaikan bahasanya air yang semacam ini tetap berstatus sebagai air yang suci selama masih bisa disebut dengan air. Selama masih bisa disebut air. Berdasarkan hadis dari Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Nabi. Salah satu anaknya Abu Thalib. Jadi dia masih saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan satu hal yang menarik berkenaan dengan Ummu Hani. Ummu Hani ini saat Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, beliau masuk Islam. Dan Ummu Hani ini dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkehendak untuk menikahinya. Namun Ummu Hani menolak lamaran Nabi. Dengan alasan kalau beliau sudah menua. Dan di sini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah akhirnya menerima penolakan tersebut. Di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya menolak lamaran lelaki yang saleh ini karena satu pertimbangan dan lain hal, itu satu hal yang boleh dan tidak terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak marah ketika lamarannya ditolak oleh Ummu Hani. Dan jelas tidak ada laki-laki yang lebih baik dan lebih soleh dibandingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani mengatakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi bersama salah satu istrinya yaitu Maimunah dari satu ember yang sama. Di satu wadah, ada pada wadah tersebut bekas adonan roti. Di ember itu ada bekas adonan roti. Artinya airnya tercampur dengan sedikit materi suci. Namun masih dikatakan ini air. Sehingga Nabi gunakan untuk mandi yang kemungkinan besar adalah mandi junub bersama istrinya Maimunah. Jadi kalau air suci dan mensucikan tadi bercampur dengan materi suci dan mengubah salah satu sifat fisik air, namun dia masih disebut air, maka masih tetap sebagai air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, jika air
tohur itu bercampur dengan materi suci, namun sudah tidak lagi bisa disebut air, maka tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Maka misalnya sedikit air dicampuri teh, akhirnya dalam bahasa Arab itu disebut teh, tidak disebut air teh, namun disebut teh. Maka karena namanya teh, ya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian juga air dicampur dengan kopi, itu dalam bahasa Arab tidak disebut air kopi, namun kopi. Ya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian juga perasaan dari benda-benda suci semacam air mawar, dalam pengertian mawar diperas sehingga kemudian menghasilkan air, disebut air mawar. Ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena pada hakikatnya dia bukanlah air. Itu air jenis yang pertama, air yang tohur, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan air najis. Itulah air yang bercampur dengan najis, kemudian najis mempengaruhi salah satu sifatnya. Ya, mempengaruhi salah satu sifatnya, mempengaruhi warnanya, atau mempengaruhi rasanya, atau mempengaruhi baunya. Maka itu air najis, dan air najis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak bisa untuk mandi junub, tidak bisa juga untuk menghilangkan najis. Kemudian sejumlah ada beberapa poin tambahan berkenaan dengan ketentuan air. Ada yang disebut dengan air mustakmal. Itulah air yang berjatuhan dari anggota wudhu atau dari anggota mandi. Jadi ketika kita berwudhu dan misalnya membasuh tangan, dan itu adalah basuhan yang pertama, basuhan yang wajib, lantas ada air yang netes dari tangan. Nah, tetesan air tersebut dalam istilah fikih disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal itu syaratnya air yang habis digunakan untuk bersuci, non bersuci yang hukumnya wajib. Jadi kalau berwudu adalah basuhan yang pertama. Kalau air yang berjatuhan setelah basuhan kedua atau ketiga, itu tidak disebut air mustakmal. Ketika membasuh tangan, ya, maka ketika itu basuhan yang pertama, kemudian ada air yang netes dari anggota wudhu dalam hal ini tangan, itu disebut air mustakmal. Tapi kalau air yang menetes setelah basuhan kedua atau basuhan ketiga, tidak disebut air mustakmal. Nah, air mustakmal itu menurut sebagian ulama, diantaranya madhab Syafi'i dan Hambali, itu airnya menjadi air yang suci namun tidak mensucikan. Namun pendapat yang tepat sebagaimana disampaikan di buku ini Fikih Sunnah Lin-Nisa, air mustakmal itu tetap berstatus sebagai air tohur,
suci dan mensucikan. Ya, boleh digunakan untuk bersuci di kali berikutnya. Ya, selama tidak mengalami warna, rasa, atau baunya mengalami perubahan karena kemasukan dan kecampuran najis. Ya, seandainya air mustakmal itu jumlahnya banyak, dari tetesan-tetesan dari jumlahnya banyak, kemudian namun ini sepertinya ya bisa kita katakan hanya berandai-andai ya. Berandai-andai saja. Di dataran realita tidak kita jumpai air mustakmal bisa sampai punya air mustakmal dalam jumlah yang banyak. Ya, nanti kemudian dipakai wudhu oleh orang lain. Ini lebih dekat kepada pengandaian.